Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Abdul Hakim. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai sistem basis data modul 10, yaitu select dan order by. Yang pertama yaitu select. Untuk pertanyaannya, tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Kita bisa menggunakan select bintang ini untuk menampilkan semua yang ada di dalam tabel suppliers. Coba kita jalankan. Maka semua kolom di sini akan muncul. Lalu untuk yang soal kedua juga sama, bedanya cuma di tabel customers. Coba kita jalankan. Juga muncul sama, yaitu semua kolom muncul dari tabel customers. Lalu yang kedua yaitu mengenai select sebagian kolom. Jadi tidak semua kolom akan ditampilkan. Yang pertama, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel products. Kalau kita perhatikan dari tabel products, ID produk, nama kolomnya yaitu product ID, lalu nama produk yaitu product name, lalu harga yaitu unit price, dan juga stok yaitu units in stock. Lalu kita ambil dari tabel products. Coba kita jalankan. Maka yang muncul hanya kolom 4 ini saja. Lalu yang kedua yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. Coba kita lihat dari tabel suppliers. Untuk ID supplier namanya yaitu supplier ID, lalu nama perusahaan yaitu nama kolomnya company name, lalu asal negara yaitu country, dan juga kontak person yaitu phone. Lalu kita ambil dari tabel suppliers. Maka akan muncul 4 kolom yang kita pilih tadi. Lalu yang ketiga yaitu alias, dengan pertanyaan pertama yaitu tampilkan ID produk dengan nama kolom ID prod, lalu nama produk dengan nama kolom tetap, lalu harga dengan nama kolom diganti harga, lalu stok diganti dengan stok barang, dipisahkan dengan spasi dari tabel produk. Untuk yang diganti yaitu produk ID, diganti ID prod menggunakan sintak as atau alias. Lalu product name tetap, unit price diganti harga, lalu unit in stock diganti stok barang. Karena dipisahkan dengan spasi maka perlu diupdate dengan tanda petik 2, diambil dari tabel products. Nah, yang ini kan ganti produk ID menjadi ID prod, lalu product name tetap, unit price menjadi harga, lalu unit in stock menjadi stok barang. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu tampilkan ID supplier, nama kolomnya tetap, lalu nama perusahaan diganti menjadi nama PRSH, lalu asal negara cukup diganti menjadi asal, lalu kontak person diganti menjadi kontak person dipisahkan dengan spasi. Ini supplier ID tetap, lalu company name diganti menjadi nama perusahaan, lalu country diganti asal, lalu phone diganti kontak person dipisahkan dengan spasi. Nah, yang berubah cuman nama perusahaan, asal, juga kontak person. Lalu yang bagian D yaitu penggabungan kolom. Menggabungkannya seperti ini menggunakan tanda OR atau tanda garis tegak 2, lalu dipisahkan dengan string. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Yang pertama yaitu ID supplier, yaitu yang ini, supplier ID. Lalu untuk nama yaitu contact name. Lalu untuk alamat supplier yang terdiri dari address dipisahkan dengan koma, lalu digandeng dengan city, lalu dipisahkan dengan koma, lalu digandeng dengan country. Lalu diberi nama kolom dengan nama alamat. Coba kita jalankan. Nah, maka yang bagian alamat ini gabungan dari address, city, dan juga country yang dipisahkan dengan tanda koma. Lalu untuk yang soal selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri dari title, first name, dan last name yang dipisahkan dengan spasi. Lalu alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Yang pertama yaitu nama lengkap terdiri dari title. Untuk titlenya lupa saya tulis, coba kita cek dulu nama kolomnya. Nama kolomnya itu title. Jadinya select title, lalu digabung dengan string spasi untuk memisahkan title dengan first name
dipisahkan oleh spasi, lalu digandeng dengan first name, lalu dipisahkan dengan spasi lagi, lalu digandeng dengan last name. Itu nama kolomnya kita tuliskan nama lengkap. Lalu yang kedua yaitu alamat lengkap, terdiri dari address, pisahkan dengan koma, lalu city, pisahkan dengan koma, lalu country. Itu diberi nama alamat lengkap dari tabel employees. Coba kita jalankan. Nah, maka sudah muncul di sini. Ada nama lengkap juga alamat lengkap. Lalu yang E, kolom bertipe tanggal. Ini ada kode yang disediakan, yaitu select first name digandeng dengan last name sebagai nama lengkap, nama kolomnya, yaitu birth date diganti menjadi tanggal lahir, nama kolomnya, lalu tanggal sekarang dengan format day, month, lalu year, diberi nama kolom sekarang dari tabel employees. Coba kita jalankan dulu. Maka muncul di sini nama lengkap, tanggal lahir, lalu waktu sekarang. Lalu untuk pertanyaannya yaitu modifikasilah kode E, kode yang tadi dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dalam bentuk angka, lalu hari dalam bentuk angka, lalu tahun dengan angka 4 digit. Jadi yang pertama yaitu kita tetap menampilkan first name, last name, digandeng menjadi nama lengkap, lalu birth date kita tetap tampilkan dengan tanggal lahir, lalu yang diubah cuman bagian ini, formatnya saja yang diubah. Untuk bulan, angka yaitu menggunakan mm, lalu hari angka yaitu dd, lalu untuk tahun 4 digit yaitu YYY sebanyak 4 kali. Coba kita run. Nah, muncul. Yang ini bagian bulan, tanggal, lalu tahun. Lalu selanjutnya yaitu modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dalam bentuk angka, tetap mm ya. Lalu hari dalam bentuk nama, lalu tahun angka dengan 2 digit. Untuk harinya kan nama, kita tuliskan dengan D, lalu D-nya besar untuk title case. Lalu karena ini 2 digit, harusnya ini YY aja. Coba kita run. Nah, muncul. Ini bulannya, lalu harinya, lalu tahun dalam bentuk 2 digit. Sekarang kan tanggal 5 Wednesday, sama berarti. Lalu yang selanjutnya itu selisih tanggal. Untuk pertanyaannya yaitu tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Untuk ID pegawai yaitu employee ID, lalu tanggal lahir yaitu birth date, lalu tanggal mulai kerja yaitu hire date, lalu serta usia. Usia berarti kan diambil dari umur. Jadi cukup tahunnya saja, kita menggunakan extract year. Diambil dari selisih menggunakan sintak X, tanggal diterima kerja dikurangi dengan tanggal lahir. Itu diberi nama usia saat diterima. Diambil dari tabel employees. Coba kita jalankan. Nah, ini usia dalam bentuk tahun. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja saat ini. Untuk ID pegawai itu tetap employee ID, tanggal mulai kerja yaitu hire date, lalu tanggal sekarang yaitu menggunakan no, yaitu tanggal sekarang itu 5 Mei, dengan formatnya yaitu ini, diberi nama tanggal sekarang. Lalu masa kerja kita ekstrak lagi, cukup tahunnya saja, dari selisih tanggal sekarang dikurangi dengan tanggal diterima kerja atau hire date, diberi nama masa kerja. Coba kita jalankan. Nah, masa kerjanya 29 tahun. Diambil dari 2021 dikurangi 1992. Atau tanggal sekarang dikurangi hire date. Lalu untuk yang G, yaitu perhitungan antar kolom pada suatu baris. Soal yang pertama itu tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali dengan unit price dari tabel order details. Kita lihat tabel order details. Untuk order ID itu tetap order ID, lalu quantity perlu diupdate dengan tanda petik 2 karena key-nya di sini besar atau case sensitive. Lalu unit price, lalu quantity dikali unit price, lalu kita beri nama kolom yaitu total harga. Coba kita jalankan.
Nah, total harga muncul yaitu hasil dari perkalian quantity dengan unit price. Misalkan 12 kali 14 itu 168. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, lalu serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Untuk ID produk yaitu produk ID, harga per unit yaitu unit price, lalu jumlah yang sedang dipesan yaitu units in order, serta nilai barang yaitu perkalian dari unit price dikali dengan units on order. Diberi nama kolom nilai barang. Coba kita jalankan. Nah, muncul yaitu nilai barangnya perkalian dari unit price dikali dengan units on order. Lalu yang selanjutnya itu order by atau mengurutkan. Untuk pertanyaan pertama yaitu tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Kita tampilkan produk name atau nama produk ini, lalu jumlah yang diorder yaitu units on order dari tabel products. Lalu diurutkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder yaitu units on order. Kita order by units on order dengan ascending, yaitu terurut dari bawah ke atas atau dari terkecil ke terbesar. Nah, units on order-nya terurut dari yang kecil ke yang terbesar. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tampilkan last name, first name, dan nama pekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Berarti kita ambil last name, lalu first name, lalu nama pekerja yaitu kita ambil ekstrak dari selisih sekarang dikurangi dengan tanggal diterima kerja atau hire date, diberi nama lama bekerja, diambil dari tabel employees. Lalu kita urutkan berdasarkan huruf depan nama belakang atau last name dengan yang paling besar terlebih dahulu atau descending. Coba kita jalankan. Nah, yang diambil kan dari ini, dari S dulu dan seterusnya. Diurutkan berdasarkan last name. Lalu yang I atau sorting menggunakan dua kolom. Untuk pertanyaannya yaitu tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Berarti nanti harganya ini dikalikan dengan 75% dari harga aslinya. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Jadi kita tampilkan nama produk, lalu harga yaitu unit price, lalu harga yang telah diberikan diskon sebesar 25%, jadi kita kali dengan 0,75, lalu kita beri nama kolom yaitu harga diskon, diambil dari tabel products, lalu diurutkan berdasarkan product name, kan berdasarkan nama produk ini, berarti diurutkan berdasarkan product name terlebih dahulu secara ascending, lalu harga real atau harga aslinya yaitu unit price paling mahal yaitu descending, karena terbesar terlebih dahulu lalu ke yang lebih rendah. Coba kita jalankan. Itu tadi sudah muncul yaitu harga diskonnya yaitu 75% dari unit price, dan disorting berdasarkan produk name dan harga real atau unit price yang paling mahal terlebih dahulu. Sekian pembahasan mengenai sistem basis data modul 10 yaitu select dan order by dari saya. Mohon maaf apabila ada kelebihan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.